4 bulan. Itu total waktu CZ ada di penjara federal. Setahun setengah setelah dia keluar, Forbes naruh dia di urutan 17 orang terkaya di dunia. Hartanya 110 miliar US dollar. Sekarang, dia lebih kaya dari orang yang bikin Microsoft. Tapi tahan dulu di situ. Orang ini ngaku bersalah atas kasus pencucian uang. Binance kena denda 4,3 miliar US dollar. CZ pribadi bayar 50 juta dolar. Terus masuk penjara 4 bulan. Dan pas keluar, hartanya justru 47 miliar dolar lebih banyak dari sebelum semua kasus ini kejadian. Yang sebenarnya kejadian di sini lebih aneh dari itu. Ini soal apa yang terjadi waktu sistem hukum ketemu sama orang yang ukurannya udah kegedean buat beneran dihukum. Tembok penjara yang harusnya ngurung dia, ujung-ujungnya malah ngebuka pintu baru buat dia. Oke, balik ke 2023. Waktu itu kelihatannya kayak babak final dari era kripto. Beritanya keluar di mana-mana. Departemen Kehakiman US ngedenda Binance 4,3 miliar dolar. CZ dipaksa mundur dari CEO dan dia berdiri di pengadilan dan ngaku bersalah karena gagal jalanin program anti money laundering. Hukumannya 4 bulan penjara federal dan narasinya gampang ketebak. Regulator akhirnya menang. Ibaratnya pemerintah Amerika berhasil ngiket raksasa yang bertahun-tahun lolos dari semua yurisdiksi. Semua orang mikir inilah momen kripto akhirnya dipaksa main di aturan yang normal traditional finance. Kelihatannya udah kelar. DOJ dapat pialanya, media dapat headline-nya, dan CZ bayar harga dari tahun-tahun dia tanpa pengawasan. Itu versi 2023-nya. Masalahnya ceritanya nggak berhenti di sana. Oke, jadi buat ngerti kenapa endingnya bisa kayak gini, kita mesti bongkar dulu siapa sih Changpeng Zhao. Sebenarnya banyak yang salah baca dia menurut gua. Dikira dia adalah koboi finansial yang sengaja ngelanggar hukum demi cuan. Padahal dari beberapa interview dia itu jauh lebih teknis dari itu. Zizi ngelihat sistem, hukum, teknologi, market sebagai kumpulan celah yang bisa dibaca dan dihitung. Disitulah dia main. Dan sepanjang karirnya polanya sama, cari celah di kecepatan transaksi level milidetik, celah di infrastruktur aset digital yang awal-awalnya masih bolong, dan celah di antara hukum satu negara sama negara lain. Buat dia, regulasi itu cuman sistem yang punya jeda respon. Jeda itu bisa diukur dan bisa dimanfaatin. Dan hukum selalu telat ngerespon teknologi baru. Nah, di jeda antara teknologi muncul dan regulator sempat bikin aturannya, disitulah dia bangun semuanya. Dan kripto di fase awal, lapangan yang sempurna buat pemain kayak dia. Nah, insting ini nggak muncul tiba-tiba pas dia bikin Binance. Ini kebentuk jauh dari sebelumnya. Jadi gini, CZ lahir di Changshu tahun 1977, sempat kerja di McDonald's sama pom bensin sebelum akhirnya kuliah computer science di McGill. Tapi bagian yang paling penting dari karir awalnya bukan di kripto. Dia ngebangun matching engine buat Bloomberg Tradebook. Matching engine itu adalah jantungnya bursa. Sistem yang masangin yang mau beli sama yang mau jual. Habis itu dia masuk fusion system. Main di high frequency trading. Dunia dimana untung gak ditentuin sama seberapa jago lu nebak arah market. Tapi seberapa cepat kabel fiber optik lu nganterin data dibanding saingan lu. Intinya dia ngeliat infrastruktur yang orang lain cuekin. Dan di tahun 2013 di satu meja poker dia kenalan sama Bobby Lee, sama Ron Chow. Mereka yang ngenalin dia ke Bitcoin. Habis itu dia langsung jual apartemennya dan masuk full ke dunia ini. Jadi Head of Development di blockchain.info. Terus lompat jadi CTO di OKCoin tahun 2015. Perhatiin gak polanya? Dia gak pernah numpuk duit di aset. Dia bangun jalurnya. Jadi tahun 2017 dia bikin Binance dan celah yang dia mainin di sini murni struktural. Teknologi gerak jauh lebih cepat dari departemen hukum manapun dan dia manfaatin itu. Waktu regulator China mulai galak, servernya dipindah ke Jepang. Dari Jepang geser ke Malta sampai akhirnya Binance jalan seolah nggak punya markas fisik sama sekali. Ada di mana-mana sekaligus nggak ada di mana-mana. Bursa terbesar di dunia jalan di ruang abu-abu yurisdiksi dan struktur tanpa markas kayak gitu emang dirancang begitu dari awal karena cuman butuh sekitar 180 hari buat Binance jadi bursa kripto terbesar di dunia by volume. Matching engine-nya sanggup buat ngangkat lebih dari 1 juta order per detik. Mereka ngeluarin BNB buat ngikat ratusan juta orang ke ekosistem sendiri dan sekarang usernya udah tembus 200
270 juta lebih dari sisi produk. Ibaratnya dia menang telak, tapi dari sisi kepatuhan jaraknya makin jauh tiap tahunnya. Dan sistem hukum gak akan pernah lupa. Momen benturannya akhirnya datang di 2022 sampai 2023. Departemen Kehakiman US turun tangan langsung. Dan ini penting buat dilurusin. Biar objektif, kasus Binance beda jauh sama FTX. FTX ambruk karena duit nasabahnya dicolong buat trading. Binance kena karena ngelanggar aturan kepatuhan. Tapi bursanya tetap jalan dan duit usernya tetap aman. Tuntutan spesifiknya yaitu gagal jalanin prosedur anti money laundering sama know your customer atau KYC. Kegagalan ini bikin duit dari pihak-pihak kena sanksi bisa muter di dalam platform, mulai dari hasil perdagangan narkoba, material pelecehan anak, sampai jaringan terorisme. Pemerintah US minta 4,3 miliar dolar. CZ disuruh ngaku bersalah dan trading di platformnya jalan terus. Tapi kepalanya ibaratnya udah dipotong. Kelihatannya ini beneran akhir dari cerita. Sistem akhirnya menang. Sistem lama akhirnya menang. Nah, disinilah urutan waktunya jadi menarik. Perhatiin timeline ini. Semua dari data sama dokumen yang kecatat di publik habis pemilu US 2024 kelar, Binance ngebentuk task force khusus. Mereka mulai nego sama World Liberty Financial, yaitu project crypto yang keluarga Trump ada di dalamnya. Ada laporan Binance nurunin belasan engineer buat ngebangun teknologi di balik stablecoin USD1. Tapi catat baik-baik, Binance ngebantah keras laporan ini. Sisi nyebut artikel yang ngangkat klaim itu sebagai hit piece dan sempat ngancem mau nuntut balik. Lanjut ke 2025, dana investasi negara dari Abu Dhabi MGX nyuntik 2 miliar dolar ke Binance. Disettle pakai apa? Pakai USD1, bukan USDT atau USDC yang udah jelas dominan. Gara-gara transaksi segede ini, akun-akun Binance berakhir megang sekitar 87% dari total supply USD1 sedunia. Dan tahu nggak, konsentrasi setinggi ini belum pernah kejadian di stablecoin top 10 manapun dalam satu exchange. Dan di periode yang sama dilaporin ada juga activity lobby yang melibatkan pelobi deket keluarga Trump. Terus tanggal 23 Oktober 2025, Donald Trump resmi ngasih pengampunan penuh tanpa syarat buat CZ. Lucunya nggak lama setelah itu Trump bilang dia nggak tahu siapa itu CZ. Ada dua cara baca rentetan ini menurut gua. Pertama dari kubu kritikus. Senator Elizabeth Warren nyebut ini adalah korupsi terang-terangan. Urutannya emang pas banget. Ngaku bersalah, bantuin project kripto keluarga presiden, dan megang mayoritas supply stablecoinnya, terus tiba-tiba dapat pardon. Wall Street Journal juga narik garis antara kesepakatan komersial ini sama timeline pengampunannya. Yang kedua dari sisi Binance sama White House. Bantahan CZ jelas, dan ini adalah kutipan langsung dari pihak mereka. MGX yang jadi investornya, mereka yang milih pakai USD1. Permintaan CZ katanya cuman satu, mau dibayar pakai kripto. CEO Binance yang sekarang juga ngebantah keras ada perlakuan spesial dan ngingetin USD1 udah listing di bursa lain duluan. Dan dari pihak White House sendiri pun ngebangun narasi kalau kasus di era Biden itu berlebihan karena nggak ada korban yang bisa diidentifikasi. Lo bisa lihat urutan ini dan mutusin sendiri, ini adalah kebetulan atau bukan. Oke, sekarang kita lihat papan skornya. Di Maret 2026 harta CZ nembus 110 miliar US dollar, naik 47 miliar cuman dalam setahun. Forbes naruh dia di posisi 17 orang terkaya di dunia. Dan lucunya CZ sendiri malah ngebantah angkanya. Katanya harga kripto turun lebih dari 50% di 2026. Jadi nggak masuk akal kalau kekayaannya malah naik. Yang jelas penjara nggak ngerem dia sedikit pun. Justru abis debunya reda, skala dia makin gede. Dan dia masih mainin game yang sama. Sekarang dia ada di balik YZI Labs yang dulunya Binance Lab. Posisinya lebih ke mentor yang ngarahin strategi. Family Office ini ngelola dana lebih dari 10 miliar US dollar. Arahnya jelas, AI sama biotech. Doktrin dia di 2026 cuma satu, dan dia ngomong blak-blakan, yaitu beli sekopnya, jangan emasnya. Dia nggak minat bikin aplikasi AI buat orang awam. Dia mau nguasain infrastruktur di bawahnya. Project edukasi Giggle Academy juga masih jalan. Dan pas dia muncul di
forum-forum publik, dia santai aja ngedeskripsiin pardonnya sebagai sekedar ngangkat beban psikologis. Orangnya nggak berubah, yang berubah cuman ukuran lapangannya. Nah, di 2023 semua orang ngira denda dan penjara ini artinya kripto akhirnya kena aturan TradFi. Ternyata kebalikannya. CZ ngaku bersalah bantuin bangun stablecoin keluarga presiden, akun-akun Binance megang 87% supply-nya. Terus dapat pengampunan. Dan setahun setengah setelah keluar, hartanya malah naik 47 miliar US dollar. Aturan yang harusnya ngerem dia malah jadi jalan buat dia lewat. Dan poinnya lebih gede dari Trump atau CZ sebenarnya sebagai orang per orang. Yang lu lihat di sini itu adalah cara hukum beneran jalan waktu ukuran lu udah cukup gede dan posisi lu cukup deket sama kekuasaan. Kalau lu kecil, aturannya bener ngikat lu. Dan kalau lu gede dan deket, aturan yang sama tiba-tiba bisa dinego. Oke, smart money nggak pernah jawab pertanyaan pakai press release. Mereka jawab pakai hasil dan action. Pertanyaannya bukan lagi CZ salah atau enggak. Pertanyaan yang beneran di sistem yang aturannya bisa nekuk buat yang cukup gede dan cukup deket sama kekuasaan, lu ada di posisi mana? Karena yang tetap wajib ngikutin aturan ketat-ketat bukan mereka, tapi lu. Disclaimer, video ini murni untuk tujuan dokumenter dan hiburan, bukan rekomendasi investasi, bukan saran finansial, dan bukan edukasi legal. Selalu do your own research and sampai jumpa di video selanjutnya.